Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karenanya kita masih diberi nikmat kesehatan dan agama Islam yang lurus. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita untuk menjadi khalifah yang bertanggung jawab dalam merawat dan melestarikan alam semesta ciptaannya. Apa kabar Bapak Ibu dan teman-teman yang dirahmati Allah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang kerusakan alam, lebih tepatnya kerusakan hutan, ancaman bagi ekosistem dan kehidupan manusia, yang terdiri dari isi, penyebab, dampak, dan upaya penyelesaiannya. Baiklah, langsung saja kita mulai dari pembahasannya ya. Isi. Masalah kerusakan hutan tidak hanya berdampak pada lingkungan alam semata, melainkan juga menyentuh aspek ekonomi, sosial, dan bahkan kesehatan masyarakat. Kondisi ini menjadi perhatian global karena pengaruhnya yang luas terhadap stabilitas iklim dan keberlangsungan generasi mendatang. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu menjaga dan merawat alam semesta yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan indah dan sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang secara langsung menyatakan larangan berbuat kerusakan di bumi, yang artinya janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 56. Ayat ini menegaskan larangan keras berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya dengan diutusnya Rasul dan syariat. Ayat ini juga memerintahkan manusia berdoa dengan rasa takut dan penuh harap, serta menegaskan bahwa rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Penyebab kerusakan hutan. Sebagian besar penyebab kerusakan hutan disebabkan oleh aktivitas manusia. Yang pertama, pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertanian skala besar. Hutan dibabat untuk diubah menjadi kebun kelapa sawit atau lahan pertanian komersial. Yang kedua, penebangan liar atau ilegal. Tindakan ini dilakukan tanpa izin untuk mengambil kayu berharga seperti meranti dan ulin. Selain menghilangkan pepohonan secara acak, penebangan ilegal juga merusak jalur hewan dan mengganggu siklus regenerasi hutan secara alami. Yang ketiga, kebakaran hutan. Kebakaran sering terjadi akibat pembakaran tanah sembarangan atau kesalahan manusia. Cuaca panas memperparah penyebaran api, sehingga kebakaran bisa meluas hingga ribuan hektar. Asap yang dihasilkan menyebabkan aktivitas sekolah dan pekerjaan terganggu, serta meningkatkan kasus penyakit bertambah. 4. Perluasan permukiman dan infrastruktur. Pertumbuhan populasi menyebabkan perluasan pembangunan dan pembangunan jalan raya yang mengambil lahan dari kawasan hutan. Tanpa perencanaan yang baik, pembangunan ini memecah-mecah habitat hutan dan membuat hewan sulit bertahan hidup. Yang kelima, penambangan ilegal dan pemburuan liar. Penambangan tanpa izin merusak tanah dan sumber air, sementara pemburuan liar mengancam keberlangsungan hidup berbagai spesies. Selain itu, seringkali hak masyarakat adat yang telah mengelola hutan secara lestari tidak sepenuhnya dihormati, sehingga menyebabkan konflik dan kerusakan yang tidak perlu. Dampak kerusakan hutan. Dampak kerusakan hutan sangat luas dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, dampak pada ekosistem dan keanekaragaman hayati. Hutan adalah rumah bagi lebih dari 80% spesies tumbuhan dan hewan darat, termasuk orang utan dan harimau Sumatera yang kini terancam punah. Masyarakat pedalaman juga merasakan berkurangnya sumber makanan dari hutan dan kerusakan lahan pertanian akibat erosi. Yang kedua, dampak pada perubahan iklim global. Hutan yang menyerap karbon dioksida menjadi tidak berfungsi ketika ditebang atau terbakar, sehingga karbon terlepas dan memperparah pemanasan global. Kerusakan hutan juga memengaruhi siklus air, menyebabkan banjir, musim kemarau yang lebih panjang, dan musim hujan yang lebih ekstrim. Ketiga, dampak pada kesejahteraan manusia. Banyak masyarakat lokal bergantung pada hutan untuk makanan, obat tradisional, kayu bakar, dan bahan bangunan.
Dengan kerusakan hutan, akses mereka ke sumber daya ini menjadi terbatas. Selain itu, terjadi banjir yang lebih parah, pencemaran air, dan banyak masalah kesehatan akibat asap kebakaran. Upaya penyelesaian dan solusi. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Yang pertama, penegakan hukum yang tegas. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan memberikan tindakan keras terhadap pelaku aktivitas ilegal. Reformasi kebijakan kehutanan juga perlu dilakukan dalam mengakui hak masyarakat adat. 2. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Proses reboisasi dilakukan di kawasan yang rusak dan pengelolaan hutan produksi memperhatikan ekologi. Pengetahuan tradisional masyarakat adat juga diintegrasikan ke dalam kebijakan. 3. Peran industri yang bertanggung jawab. Industri harus menerapkan praktik bisnis ramah lingkungan, melakukan restorasi lahan, dan mendapatkan sertifikasi produksi lahan. Konsumen juga berperan dengan membeli produk yang ramah lingkungan. Yang keempat, pemanfaatan teknologi dan pendidikan. Teknologi seperti satelit dan drone digunakan untuk mendeteksi aktivitas perusak hutan. Program pendidikan dan kampanye juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda. Pesan kesimpulan, dengan upaya yang terus-menerus dan dukungan dari semua pihak, kita bisa membangun masa depan di mana hutan kita kembali lestari, memberikan manfaat bagi masyarakat, menjaga keseimbangan ekosistem, dan menjadi rumah bagi berbagai macam spesies unik. Setiap langkah kecil yang kita lakukan untuk melestarikan hutan adalah kontribusi berharga bagi keberlangsungan hidup planet ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pengingat untuk kita tentang seberapa pentingnya menjaga kelestarian hutan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau perilaku, karena yang benarnya datang dari Allah dan salahnya datang dari diri saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.